Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati beserta rekan-rekan media. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan berita resmi statistik dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tadi kita sudah mendengarkan secara nasional disampaikan oleh dari BPS Republik Indonesia. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan harga konsumen, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan nilai tukar petani, kemudian juga perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan media, saya akan menyampaikan tentang indeks harga konsumen IHK Januari 2024. Baik, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk penghitungan inflasi di Januari 2024 ini kita sudah berdasarkan perubahan tahun dasar IHK melalui SBH 2022. Sehingga mulai Januari 2024 penghitungan IHK menggunakan tahun dasar 2022 sama dengan 100. Kalau sebelumnya kita masih menggunakan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa perlu pemutakhiran tahun dasar? Yang pertama adalah adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perubahan perilaku, pendapatan masyarakat, demikian juga terkait selera dan sebagainya. Kemudian juga adanya penyesuaian tahun dasar akibat shock krisis seperti terjadinya COVID ya di tahun 2019, 2020 sampai 2021. Nah, ini juga menjadi alasan adanya penyesuaian tahun dasar. Kemudian juga perkembangan jenis dan kualitas barang jasa ya semakin ke depan memang beberapa kualitas barang jasa juga banyak yang berubah. Artinya ada perubahan yang kualitas yang meningkat atau juga menyesuaikan kualitas sesuai dengan harga. Kemudian juga adanya perubahan pasar, outlet, supermarket, dan sebagainya. Dan juga yang paling utama adalah berdasarkan CPI manual tahun 2020, periode yang disarankan untuk melakukan pembaharuan paket komunitas tidak lebih dari 5 tahun. Nah, untuk perubahan tahun dasar ini bahkan kita lakukan kurang dari 5 tahun, yaitu 4 tahun dari 2018 sampai tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, sehingga BPS kembali melaksanakan SBH pada tahun 2022 dengan pertimbangan juga pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, di SBH 2022 tentunya tahun dasar ini menjadi dimulainya penghitungan bobot. Dan cakupan wilayahnya 34 ibu kota provinsi masih sama, sehingga untuk Kepri, Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi juga menjadi secara otomatis menjadi kota inflasi. Kemudian di luar 34 ibu kota provinsi ada 56 kota, yaitu di mana di sana Batam ya menjadi kota inflasi. Kemudian di tahun perubahan ini ada 60 kabupaten tambahan, dan untuk Kepri kabupaten IHK yang baru adalah Kabupaten Karimun. Sehingga mulai Januari 2024 akan ada 3 kota inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun. Sehingga dari ketiga kota ini juga menjadikan ke depan rilis kita inflasi yang kita sebutkan tidak lagi menjelaskan kota-kota inflasi, tapi sudah menjadi secara keseluruhan menjadi inflasi Provinsi Kepulauan Riau. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media,
Adapun perbandingan jumlah komoditas menurut kelompok, untuk Kota Tanjung Pinang ada 353 komoditi yang menjadi komoditi pengukuran indeks harga konsumen ini, di mana 113 itu dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, 48 itu dari kelompok pakaian dan alas kaki, 23 komoditi dari kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian ada 32 dari kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian dari 20 dari kelompok kesehatan, 25 dari kelompok transportasi, kemudian 9 dari kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, 15 dari kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, 9 dari kelompok pendidikan, 25 dari kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, dan ada 34 dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sehingga secara total 353 komoditi yang dikumpulkan untuk mendapatkan indeks harga konsumen di Kota Tanjung Pinang. Sementara untuk Batam juga demikian, dan komoditinya lebih besar dibandingkan dua kota lainnya, di mana di Batam itu ada 364 komoditi, dan terbesar itu masih di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seperti yang bisa kita lihat di layar ini. Kemudian untuk Karimun sebagai kota inflasi yang baru, ada 246 komoditi, di mana terbesar juga masih dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dengan demikian, untuk Kepulauan Riau, untuk kelompok makanan dan minuman tembakau ada 144 komoditi, di mana itu adalah dari keseluruhan komoditi baik dari Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun. Demikian juga di kelompok pakaian dan alas kaki ada 56 komoditi, kemudian perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ada 28 komoditi, dan perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga ada 39 komoditi, kesehatan ada 21 komoditi, di kelompok transportasi ada 27, di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ada 14 komoditi, kemudian di kelompok pendidikan ada 15 komoditi, dan di kelompok penyediaan makan minuman restoran ada 27 komoditi, dan terakhir ada 42 komoditi dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sehingga secara total Kepri itu ada 423 komoditi yang harus kita kumpulkan data-datanya di dalam penghitungan indeks harga konsumen ini. Sehingga secara keseluruhan proporsi nilai konsumsi di Kepulauan Riau untuk kelompok makanan 38,89%, dan kelompok non-makanan sebesar 61,11%. Artinya apa? Dengan komposisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kepulauan Riau sudah masyarakat yang lebih maju, di mana pengeluaran untuk makanan sudah lebih kecil, ya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk non-makanan. Nah, tentunya ini memang disumbang oleh adanya kota besar seperti Batam yang ada di Kepulauan Riau ini. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa dari kelompok ini ada 10 komoditas dengan bobot tertinggi dari hasil SBH 2022 tersebut. Tertinggi itu adalah tarif listrik, kemudian bensin, sewa rumah, beras, langganan internet. Nah, ini adalah komoditi yang menjadi 10 besar karena kebutuhan masyarakat akan internet juga semakin tinggi. Kemudian juga nasi dengan lauk itu di restoran, ya. Kemudian juga pendidikan secara khusus di level akademi perguruan tinggi,
dan daging ayam ras, sigaret kretek, kemudian juga kontrak rumah. Nah, ini adalah komoditi-komoditi yang menjadi perlu diperhatikan, dipertimbangkan apabila melakukan kebijakan ya untuk menaikkan tarif-tarif seperti di dalam 10 komoditas ini. Selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan indeks harga konsumen untuk Kepulauan Riau adalah sebesar 105,69. Kemudian kalau kita lihat inflasi bulan ke bulan, yaitu dari Januari 2024 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember 2023, inflasi sebesar 0,51%. Dan kalau kita lihat inflasi tahun ke tahun, ya, di mana kita ingin melihat perkembangan harga-harga dari Januari 2023 sampai Januari 2024. Atau secara simple, kondisi Januari 2024 dibandingkan dengan Januari 2023 menunjukkan angka 3,38%. Nah, tentu saja angka ini cukup tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, menurut dari hasil yang data yang kita olah, memang kenaikan ini juga salah satunya dipicu oleh kebijakan di pemerintah Kota Batam untuk menaikkan tarif parkir mulai di Januari 2024 dan juga dipicu oleh kenaikan tarif di rumah sakit di kota-kota inflasi yang ada di Kepri, baik di Karimun, Batam maupun di Tanjung Pinang. Demikian juga dengan adanya kenaikan untuk komoditi tertentu seperti beras, ya, apabila kita bandingkan harga di Januari 2024 dengan Januari 2023. Baik, namun kalau kita lihat inflasi tahun kalender dari Januari 2024 sampai Desember 2023 adalah sebesar 0,51%. Bapak Ibu sekalian, maka bisa kita lihat bahwa secara keseluruhan Karimun dengan IHK sebesar 104,91. Inflasi yang terjadi di Januari 2024 ini adalah 0,13%. Memang sebagai kota inflasi yang baru tentu memberikan dampak terhadap inflasi secara keseluruhan untuk tingkat provinsi. Dan inflasi tahun kalendernya adalah 0,13 karena baru berjalan dalam 1 bulan ini. Dan inflasi tahun ke tahun, ya memang walaupun memang kita baru perdana di Januari 2024 ini, kita sebelumnya juga sudah melakukan penghitungan inflasi dari Januari 2023 sampai Desember 2023 untuk Karimun sebagai kota baru inflasi. Namun memang kita tidak rilis karena launchingnya memang baru Januari 2024 ini masuk menjadi kota inflasi yang dihitung untuk inflasi Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Batam IHK 105,96 dengan inflasi di Januari 2024 ini adalah 0,58. Sehingga inflasi tahun kalender karena baru 1 bulan juga sebesar 0,58 dan inflasi tahun ke tahunnya juga 3,55. Ya, tadi kenapa tinggi juga pemicunya Batam yang memberikan bobot atau kontribusi terhadap angka inflasi secara keseluruhan untuk Provinsi Kepulauan Riau, menjadikan akibat kebijakan tadi menaikkan tarif parkir ini juga menjadi pemicu, ya. Selain tadi juga ada kenaikan tarif rumah sakit dan juga beberapa kenaikan di komoditi-komoditi tertentu. Kemudian Tanjung Pinang dengan IHK 104,53, inflasi Januari 2024 0,37, ya, dan inflasi tahun kalender 0,37. Dan inflasi tahun ke tahunnya adalah 2,45, artinya masih jauh di bawah
inflasi tahun ke tahun yang ada di Karimun maupun ada di Batam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat untuk perkembangan inflasi bulan ke bulan di 2022 sampai 2024. Ya, kita lihat untuk kondisi 2022 yang berwarna gelap, gitu, ya. Di awal-awal tahun memang inflasi masih di atas tahun 2023 ini. Hanya saja di bulan Agustus terjadi deflasi, namun kembali di Septembernya inflasi, kemudian di 2 bulan berikutnya deflasi, dan di Desember kembali terjadi inflasi. Kemudian di tahun 2023 secara siklus, ya, kadang inflasi, kadang deflasi, namun sejak Juni memang sudah terjadi inflasi walaupun dalam angka yang sangat terkendali. Sehingga secara keseluruhan bisa kita sampaikan bahwa pengendalian inflasi di 2023 jauh lebih baik dibandingkan di tahun 2022. Demikian juga kalau kita lihat perkembangan inflasi tahun ke tahun, ya, di tahun 2022, ya, itu sejak April memang jauh meningkat, namun untuk tahun 2023 sejak April jauh di bawah inflasi yang terjadi pada bulan-bulan yang sama pada tahun 2023. Jadi ada tren menurun. Jadi terlihat ya, kesimpulannya memang pengendalian sudah lebih baik ya yang dilakukan oleh pemerintah TPID untuk kondisi tahun 2023 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat inflasi bulan ke bulan yang 0,51%. Batam 0,58, Tanjung Pinang 0,37, dan Karimun 0,13. Mari kita lihat juga perkembangan inflasi month-to-month atau bulan ke bulan selama periode 2022 sampai 2024. Terlihat memang ketika di tahun 2022 fluktuasinya memang sangat terlihat ya, namun di 2023 apalagi sejak Juni 2023 sudah lebih smooth gitu ya, sampai juga harapan kita nanti di tahun 2024 juga akan lebih smooth. Baik, kita lihat penyumbang terbesar inflasi yang 0,51 ini berasal dari 0,2 dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,28. Nah, pemicunya ini memang yang kita lihat adalah adanya kenaikan harga beras yang cukup tinggi. Baik, nanti kita lihat kira-kira komoditi mana selain daripada beras. Nah, kemudian kita lihat inflasi kedua tertinggi itu andilnya diberikan oleh kelompok kesehatan, ya 0,08. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada dipicu oleh kenaikan tarif ya di rumah sakit, baik untuk ketiga kota ini, baik di Karimun maupun di Tanjung Pinang maupun di Batam sendiri. Nah, kemudian kita lihat juga kenaikan terjadi di perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, ya. Ada andilnya 0,05. Nah, ini juga dipicu oleh kenaikan gas 3 kilo ya di sekitar bulan-bulan November Desember tahun 2023 ini. Jadi ini juga mengakibatkan kenaikan inflasi dari Januari ke Desember. Seperti itu ya. Jadi memang ada kenaikan di tabung gas yang 3 kilo. Jadi salah satu pemicu kenapa juga andil inflasi cukup tinggi di kelompok ini. Kemudian mari kita lihat kelompok transportasi juga cukup tinggi, yaitu 0,05. Yaitu tadi ya, penyebabnya juga didukung oleh karena kenaikan tarif parkir yang dilakukan di Kota Batam sejak Januari 2024 ini.
Kemudian ada juga andil 0,2 dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tentunya ini juga akibat kenaikan barang-barang pribadi seperti perhiasan emas ya dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan inflasi tahun ke tahun. Nah, kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun. Kalau di tahun 2022 sampai 2023 ada target inflasi nasional itu berkisar di 3 plus minus 1%. Dan ini memang kita lihat tercapai ya kalau kita lihat di secara keseluruhan. Bahkan untuk tahun 2023 juga demikian. Nah, kemudian kalau untuk mulai tahun 2024, target inflasi nasional adalah sebesar 2,5 plus minus 1%. Ya, jadi memang masih kita lihat dengan demikian kondisi yang terjadi mudah-mudahan nanti di tahun 2024 ini akan sesuai dengan target nasional. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat untuk komoditas dengan andil inflasi terbesar year on year. Nah, itu beras. Beras itu ternyata memberikan andil cukup tinggi, yaitu 13,94%. Jadi andil terhadap inflasi yang sebesar 3,38 itu dari beras ada 0,39. Nah, kemudian juga dari kenaikan harga bayam ya yang naik 156,49%, memberikan andil 0,26. Kangkung juga demikian, memberikan andil 0,19. Sigaret kretek mesin atau SKM itu juga memberikan andil 0,18 dengan kenaikan harga 9,26%. Nah, tarif parkir seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dengan kenaikan 85,08% memberikan andil 0,18%. Baik. Nah, mari kita lihat inflasi umumnya. Dan memang dari 11 kelompok ini tertinggi itu masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 1,98 andil inflasi terhadap 3,38. Dan memang seperti yang sudah saya sampaikan, beras menjadi komoditi yang memicu kenaikan di kelompok ini. Kemudian yang kedua tertinggi adalah di kelompok transportasi 0,43. Terlihat jelas ya, penyebabnya adalah kenaikan tarif parkir ya. Juga memicu sehingga kelompok ini memberikan andil 0,43 ya terhadap inflasi yang 3,38. Ini sekali lagi saya ingatkan adalah kelompok pengeluaran untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat di kelompok perubahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga. 0,25 andilnya dengan inflasi yang 1,57. Yaitu tadi ya kenaikan gas untuk yang tabung 3 kilo Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga dari kelompok kesehatan ya 0,08 ya. Kemudian kelompok pendidikan dengan andil 0,18. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi inflasi ya beserta penjelasannya untuk inflasi year on year atau inflasi tahun ke tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi selama di Januari 2024 ini ada 10 komoditas dengan andil inflasi yaitu dari tarif parkir, bayam, kangkung, tomat, tarif rumah sakit, kacang panjang, bahan bakar rumah tangga, ya tadi tabung gas tadi, ikan selar, kemudian juga pemeliharaan servis, juga bawang merah. Jadi ini adalah 10 komoditi yang menjadi 10 komoditi terbesar dalam inflasi. Kemudian yang selain yang barang-barang yang mengalami kenaikan juga ada komoditi-komoditi yang mengalami deflasi atau penurunan harga.
Nah itu cabai merah, angkutan udara, bensin, cabai rawit, telur ayam ras, bawang bombay, bawang putih, brokoli, kemudian juga ada daun bawang, sereal atau havermut. Nah, jadi memang akhirnya inilah yang menyeimbangkan, ada yang naik terlalu tinggi, tapi juga ada yang deflasi sehingga secara keseluruhan tadi memberikan inflasi untuk year on year yang sebesar 3,38%. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah informasi mengenai indeks harga konsumen. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan kondisi nilai tukar petani atau NTP di Januari 2024. Bapak Ibu sekalian, memang seiring dengan kenaikan harga inflasi juga mengakibatkan juga penurunan di nilai tukar petani. Nah, kita lihat memang ada penurunan di tanaman pangan, kemudian di hortikultura, di tanaman perkebunan rakyat dan peternakan, sementara di kelompok perikanan ada kenaikan, ya, baik di nelayan maupun di pembudidaya ikan. Jadi secara keseluruhan NTP Kepri di Januari 2024 turun 0,76% menjadi 103,37 dari di Desember 2023 yang sebesar 104,16. Jadi penurunan itu juga dipicu oleh penurunan terbesar yang terjadi di kelompok tanaman perkebunan rakyat yang turun 2,49% ya menjadi NTP sebesar 94,59. Kemudian terbesar kedua adalah dari hortikultura ya turun 0,98%, tanaman pangan turun 0,76% dan peternakan 0,47%. Sementara di perikanan yang memang tidak terlalu banyak membutuhkan biaya selain daripada biaya BBM, justru mengalami peningkatan, di mana perikanan naik 0,77%, nelayan naik 0,74%, dan pembudidaya naik sebesar 1,41%. Ya, jadi perlu saya sampaikan kembali informasi bahwa nilai tukar petani itu adalah mengukur indeks yang diterima oleh petani dibandingkan dengan indeks yang dibayar. Indeks harga artinya adalah fluktuasi atau inflasi yang terjadi di ketika yang diterima oleh si petani, maka dibandingkan dengan indeks yang dibayar, termasuk juga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi si petani itu sendiri. Nah, kalau indeks yang diterima lebih besar daripada indeks yang dibayar oleh petani, maka nilai tukar petani tentunya akan di atas 100. Nah, sejauh ini nilai tukar petani kita masih di 103,37 ya, walaupun terjadi ada penurunan dibandingkan dengan Desember 2023, tetapi menunjukkan bahwa indeks yang dibayar oleh petani, indeks yang diterima oleh petani masih lebih besar dibandingkan dengan indeks yang dibayar oleh petani. Selanjutnya adalah mari kita lihat secara grafik series dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2021 sampai 2024. Untuk kondisi di 2021, NTP kita memang di bawah ya tahun 2020-2023. Namun untuk tahun 2023 terlihat kondisinya sudah kembali di bawah 2022, di mana 2022 sempat meningkat cukup tinggi, bahkan di Juli itu NTP-nya adalah sebesar 109,96. Ya, kemudian cenderung menurun di 2022, kemudian di 2023 lebih smooth, tetapi masih kondisinya di bawah 2023. Dan terakhir untuk Januari 2024 sudah sedikit menurun menjadi 103,37. Harapan kita adalah bahwa angka-angka ini semoga akan meningkat terus dan tetap berada di atas angka 100. Baik Bapak Ibu sekalian, kita
akan melihat bagaimana apabila kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan konsumsi dikeluarkan, maka itu kita sebut dengan nilai tukar usaha petani. Jadi lebih kepada pengeluaran terhadap kegiatan pertaniannya seperti pupuk, seperti pembelian pupuk, pembelian yang lain-lain terkait kegiatan pertanian itu sendiri. Dan memang terlihat juga mengalami penurunan, yaitu dari Desember 2023 yang sebesar 102,68 turun menjadi 102,63. Jadi ada penurunan 0,05%. Jadi sedikit memang ya, hanya 0,05%. Dan penurunan ini dipicu oleh penurunan yang terjadi dari kelompok tanaman pangan yang turun 0,21%, kemudian hortikultura juga turun 0,80%, tanaman perkebunan rakyat turun 1,67%. Dan untuk peternakan ada kenaikan 0,53%, perikanan 1,26% naik, kemudian nelayan naik 1,21%, dan pembudidaya ikan ada kenaikan 2,26%. Sehingga secara keseluruhan ada penurunan hanya 0,05%. Jadi dari sini memang menunjukkan bahwa untuk kegiatan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan rakyat, untuk petani ada kenaikan di dalam kenaikan harga ya yang dibutuhkan oleh petani dalam rangka kegiatan pertanian itu sendiri, seperti mungkin masalah di penyediaan pupuk dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga pedesaan yang kita singkat dengan IKRT. Nah, untuk kondisi ini pun juga ternyata terjadi di petani di desa gitu ya, di desa ya. Jadi tercermin juga angka ini inflasi yang terjadi di masyarakat desa yang khususnya masyarakat petani. Terjadi inflasi di 1,16%. Ya, jadi inflasi tidak hanya terjadi di kota, tapi juga ternyata di pedesaan juga mengalami inflasi. Ya, dengan ditunjukkannya angka inflasi yang sebesar 1,16% dengan tahun kalender sama ya, karena masih di Januari 1,16%. Dan kalau kita bandingkan Januari 2024 terhadap Januari 2023, inflasi yang terjadi atau indeks konsumsi rumah tangga pedesaan yang terjadi naik 3,92%. Jadi kenaikan ini juga ternyata juga dipicu oleh kenaikan inflasi ya year on year yang 3,51 tadi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya demikian tadi mengenai nilai tukar petani. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata ya, tetapi masih kondisi Desember 2023. Yang pertama adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, kalau kita lihat secara series ya, mulai dari 2019 ke 2023 terlihat memang ada peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat dari tahun ke tahun ya. Di 2019, 2020, 2021 ya, 2021 itu memang betul-betul mati suri ya, stagnan, namun di 2022 mulai meningkat dan bahkan 2023 sudah mulai terlihat. Namun masih di bawah kondisi tahun 2023. Maaf, masih di bawah kondisi tahun 2019 ya, untuk kondisi tahun 2023 ini. Ya. Namun memang kita lihat untuk mulai dari Oktober di 2023 sudah mulai ada peningkatan, bahkan di Desember sudah ada mencapai angka 189.744 wisatawan mancanegara. Jadi ada kenaikan ya dari 131.210 untuk November ya 2023. Dan di Desember 2023 ini sudah tadi sebesar 189.714. Jadi kalau kita lihat dari kondisi ini, untuk mantumannya ada kenaikan 44,59%,
Dan untuk year on year, ya Desember 2023 dibandingkan dengan Desember 2022 ada kenaikan walaupun memang hanya sebesar 0,62%. Namun kalau kita lihat C2C, ya Januari Desember 2023 terhadap Januari Desember 2022 ada kenaikan yang 2 kali lipat lebih. Ya, kalau dalam persentase menjadi 101,92%, yaitu dari 758.154 meningkat menjadi 151.530.899 wisman di 2023. Nah, mudah-mudahan juga di 2024 meningkat dengan 2 kali lipat juga, seperti itu ya. Jadi memang targetnya ya harapannya sama gitu ya, tercapainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan untuk perkembangan Wisman dari 4 pintu masuk. Yang pertama adalah dari Batam. Di Batam kalau mantumannya ada naik 43,99%, yaitu dari 104.071 orang meningkat menjadi 149.853 wisman. Jadi ini adalah kunjungan terbesar melalui pintu masuk Batam. Kemudian kita lihat Tanjung Pinang, ada juga kenaikan 18,78% dari 5.912 wisman di November 2023 meningkat menjadi 7.022. Bintan ada peningkatan 58,40%, Karimun juga mengalami peningkatan 41,66%. Namun jika kita lihat year on year, dari Desember 2023 dibandingkan dengan Desember 2022, Batam hanya mampu meningkat 3,33%. Dan untuk Tanjung Pinang ternyata ada peningkatan yang cukup tinggi, yaitu meningkat 28,26%. Sementara Bintan dan Karimun justru mengalami penurunan, ya, di mana Bintan turun 16,46%, yaitu dari 31.367 wisman di Desember 2022 menurun menjadi 26.205 di Desember 2023. Demikian juga untuk Karimun memang penurunannya smooth kecil 0,75%, yaitu dari 6.684 wisman di Desember 2022 menjadi 6.634 di Desember 2023. Adapun negara asal wisman yang datang ke Kepulauan Riau terbesar itu adalah berasal dari Singapura, kemudian diikuti Malaysia, kemudian selanjutnya India, Tiongkok, Filipina, Australia, Jepang. Ya, namun kalau kita bandingkan dari November ke Desember memang terjadi kenaikan terbesar itu adalah wisman yang berasal dari negara Singapura, kemudian diikuti oleh Malaysia. Ya, kemudian kalau kita lihat secara akumulasi dari Januari Desember 2022 dibandingkan dengan Januari Desember 2023, di mana tetap negara Singapura menjadi negara asal dari wisman dengan proporsi 55,73% dari total wisman yang datang. Kemudian diikuti Malaysia dengan 14,70%, India 4,26%, Tiongkok 4%, Filipina 2,20%, Inggris 1,22%, Australia 1,2%, dan dari negara-negara lainnya di total menjadi 16,68%. Dan kalau kita lihat, kenaikan terbesar masih berasal dari negara Singapura, ya, yaitu dari 438.448 wisman naik menjadi 853.101. Baru disusul oleh negara Malaysia dari 94.516 meningkat menjadi 225.064 wisman. Dan selanjutnya adalah dari India, Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Memang
target kita memang masih dari negara tetangga, yaitu utamanya adalah Singapura dan Malaysia. Baik, selanjutnya adalah indikator lainnya untuk pariwisata ini adalah perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang. Nah, kalau kita lihat kondisi ini dari 2021 sampai 2023, untuk kondisi 2023 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi 2022 maupun 2021. Bahkan kita lihat kalau untuk mantumannya Desember 2023 dibandingkan November 2023 ada kenaikan 0,56 poin, yaitu dari 60,91 menjadi 61,47. Artinya adalah bahwa dari seluruh kamar yang tersedia untuk hotel berbintang 61,47% ya selama bulan Desember. Nah, tetapi angka ini memang masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun 2022. Yaitu kita lihat year on year ya, kita bandingkan Desember 2023 dibandingkan dengan Desember 2022 ada penurunan 1,06 poin, yaitu dari kalau di Desember 2022 TPK itu sudah menunjukkan angka 62,53. Sementara untuk Desember 2023 belum melewati kondisi yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 61,47%. Baik, demikian tadi mengenai tentang tingkat penghunian kamar. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan transportasi baik udara maupun laut selama Desember 2023. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana perkembangan penumpang angkutan udara dari November ke Desember. Nah, terlihat memang ada peningkatan. Kalau kita lihat penumpang pesawat domestik ya yang datang juga mengalami peningkatan dari 158.000 menjadi 180.593. Demikian juga penumpang yang berangkat, ada kenaikan 17,30% dari 150.661 penumpang menjadi 176.719 penumpang. Sehingga secara total ada peningkatan 15,74%. Yaitu dari jumlah penumpang di November sebesar 308.720 menjadi 357.312 penumpang. Kemudian kalau kita lihat penumpang pesawat internasional yang datang dari 1.589 meningkat menjadi 1.603.000 penumpang di Desember. Jadi ada kenaikan 0,88%. Demikian juga yang berangkat dari 1.640 menjadi 1.763 yang berangkat sehingga ada kenaikan 7,50%. Sehingga kalau kita total dari November 2023 yang sebesar 3.229 meningkat 4,24% menjadi 3.366 penumpang di Desember 2023. Nah, ini adalah kondisi untuk angkutan udara. Kemudian kalau kita lihat angkutan laut. Nah, angkutan laut ini juga terlihat ada peningkatan, bahkan peningkatannya lebih besar dari peningkatan yang di penumpang angkutan udara. Apakah memang ada peralihan ya, apalagi di akhir tahun ya, menjelang akhir tahun tentunya banyak menggunakan angkutan laut ini karena lebih murah dibandingkan dengan angkutan udara. Nah, karena kita lihat ada perkembangan yang cukup signifikan. Untuk penumpang di November dari yang datang dari 324 ribuan, di Desember sudah menjadi 418 ribuan. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Jadi ada peningkatan dari November ke Desember 29,11%. Demikian juga dengan penumpang yang berangkat dari 322 ribuan
meningkat menjadi 425 ribuan. Jadi ada peningkatan 31,03%. Sehingga secara total jumlah penumpang November itu ada 646.622 penumpang, dan di Desember sudah meningkat 843.952. Jadi ada peningkatan 30,52%. Nah, demikian juga dengan penumpang internasional. Ya, kalau kita lihat penumpang yang datang dari 219 ribuan menjadi 306 ribuan. Jadi ada kenaikan 39,81%. Penumpang yang berangkat dari 219.599 menjadi 319.323 penumpang. Jadi ada kenaikan 42,68%. Sehingga secara total penumpang kapal internasional yang berangkat, yang total yang maupun yang berangkat maupun yang datang itu ada 438.863 penumpang. Meningkat menjadi 619.878 penumpang. Dari November ke Desember jadi ada peningkatan 41,25%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait mengenai indeks harga konsumen, kemudian juga dengan nilai tukar petani, kemudian perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa mencerahkan informasi untuk Bapak Ibu sekalian, secara khusus kepada rekan-rekan media. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian kami yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih.